Ya, masih bersama kami di program Tokoh Kita dan masih bersama dengan Bapak Hasto Wardoyo. Pak, ini perbincangan kita masih menarik begitu ya. Saya mau satu yang saya tanya Pak, Ya. pada saat menjabat menjadi, maksudnya masih saat ini juga masih dokter begitu ya Pak ya? Masih. Ini disebutkan ada pakar bayi tabung, betul Pak? Disebutkan? Ya, saya memang konsultannya di bidang bayi tabung dan infertilitas, dan saya masih praktek sampai ya waktu jadi bupati saya juga praktek seminggu 2 kali juga ngerjakan infertilitas dan juga bayi tabung. Kemudian saya di Jakarta ini juga masih sering seminggu sekali, kalau Sabtu itu saya pulang ke Jogja juga masih menyempatkan praktek karena saya punya klinik bayi tabung di Jogja. Dan Ya. masih ada pasien-pasien langganan mungkin ya Pak, masih, yang bisa diinikan. iya. Oke, baik Pak, kita sekarang ke BKKBN ya Pak. Ini era milenial Pak, Iya, banyak anak iya. muda yang sekarang sudah mulai bertumbuh begitu ya Pak ya. Iya, Sekarang iya. digandrunginnya oleh para kaum milenial. Mungkin sebagian mereka bertanya nih Pak, BKKBN ini apa sih? Dan Betul. fungsinya itu apa begitu? Iya, betul sekali ya. Jadi sekarang ini BKKBN ini kan jargon-jargonnya, tagline-nya itu masih agak jadul ya. Iya. Ya, karena memang dikembangkan sejak tahun 73, tidak banyak berubah, Iya. belum banyak berubah itu. Oleh karena itu sekarang ini kami harus gaul dengan anak-anak milenial. BKKBN ini kan banyak yang belum tahu bahwa Iya. BKKBN itu ada yang singkatannya aja belum tahu gitu ya. Jadi bahwa kita ini kan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Sebetulnya itu yang BKKBN itu. Kalau dulu Badan Koordinasi, Iya. ya. Kalau sekarang ini Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Jadi memang sangat beda dengan yang dulu lah. Oleh karena itu kami kemarin begitu saya baru di BKBN ini, maka saya mengadakan namanya formative research. Formative research untuk mengetahui ya paling nggak pendapatnya anak-anak muda, anak-anak milenial, ya orang-orang di bawah 40 tahun ya. Ternyata mereka memang keinginannya sudah sangat beda. Mulai dari tagline-nya inginnya beda, lagunya inginnya beda, kemudian ya kalau bisa ada jingle, kemudian logonya juga ini beda. Dan bagi kami penting sekali masalah kependudukan itu, karena apa? Kita kan mengerti ya bahwa laju pertumbuhan penduduk ini kalau kita tidak kendalikan, wow, mengerikan loh. Jadi sekarang ini kan 1 tahun itu ada 5 juta orang hamil. Setidaknya ditekan ya Pak? Iya, dikendalikan, ditekan, kemudian kualitasnya dijaga. Setahun ada 5 juta orang hamil itu sama dengan kita melahirkan satu negara Singapura loh. Iya, Indonesia itu Indonesia, Pak? iya, setiap tahun lahir satu negara sama dengan negara Singapura atau katakanlah New Zealand itu sama, itu melahirkan satu negara. Betapa berat beban pemerintah itu. Iya. Nah, lebih-lebih ketika jarak kehamilannya itu tidak diatur, ternyata menghasilkan kualitas yang buruk, stunting, kemudian juga ada autism itu. Nah, kayak gitu menurut saya penting untuk kita perhatikan bersama. Dan kita ingat bahwa usia produktif adalah anak-anak milenial yang sekarang hamil melahirkan itu sudah generasi milenial. Oleh karena itu kami harus betul-betul mendengar apa kata milenial. Maka saya masuk di BKBN ini, kami punya program 100 hari kerja, kami harus mengganti logo, mengganti jargon, mengganti tagline, ini rebranding. Gitu Hingga ya. akhirnya Desember kemarin ada soft-nya Pak Soft ya? launching, Soft launching, rebranding. Betul. Kapan kira-kira untuk di launchingnya Pak? Ya, kami mentargetkan ya sekitar bulan Maret kami harus sudah grand launching ya. Tapi sudah ada logonya Pak? Sudah. Boleh ya. kita lihat? Oh iya, ini sudah. ini logo yang terbaru ya Pak? Ini sepertinya simpel ya Pak ya? Sangat simpel. Dan ini peserta lombanya 5.000 loh, 5.000 peserta ya. Sebelum kita ke sana saya mau nanya apa maknanya Pak? Ya, ini kan sebetulnya aslinya ini ada ya namanya cinta ya, gambar love ini cinta, kasih sayang, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah lah gitu kalau keluarga. Itu harapan, iya. Harapannya begitu ya. Kemudian juga ada kupu-kupu. Sebetulnya ini ada gambar kupu-kupu di mana kupu-kupu itu kan mengalami transformasi ya. Jadi dari metamorfosis ya, dan kupu-kupu adalah terbangnya rendah karena apa? Keluarga itu menjadi bagian terendah dari penduduk gitu. Tapi mengalami suatu metamorfosis yang menjadi keluarga yang berkualitas gitu. Terus ini ada angka 8 sebetulnya, ada angka 8 artinya continuing. Jadi continuing, angka 8 kan tidak putus. Tidak putus seperti baju saya juga ada angka 8. Iya, betul Pak. Jadi itu kan artinya makna terus menerus ya. Jadi kalau bisa keluarga itu tidak ada perceraian lah gitu. Jadi kan sekarang banyak keluarga cerai gitu ya. Jadi makanya saya kira ini makna keluarga yang tentram,
keluarga yang continue, kemudian juga yang saling cinta mencintai dengan baik lah ya. Jadi logo ini hasil dari perlombaan dari kaum milenial. Kaum milenial, ya, yang mengikuti hampir 90% anak-anak milenial. Dan inilah logo yang mereka inginkan. Makanya ini logonya, harapan saya ini udah logo yang gaul lah, yang kalau, sudah kekinian. Iya, gitu udah kekinian. Kalau dulu misalkan orang tua kanan kirinya membawa anak satu, anak itu satu. yang kita ingat sebenarnya. Itu kan yang dulu gitu. Kadang-kadang dimaknai apa ya? Apakah itu pisah atau gimana itu ya. Baik. Jadi makanya ini logo yang baru. Logo yang baru, Pak. Terkait dengan program, dulu adanya program keluarga berencana begitu, Pak ya? Ya. Satu keluarga, 2 anak begitu. Iya, 2 anak cukup. Boleh saya tanya, Pak, Bapak anak keberapa, Pak? Anak ke-8. Dari 8 bersaudara. Iya. Bagaimana tuh, Pak? Kan tahun 70. Tahun 70 tahun ya, 70 Pak ya? itu baby boom ya. Ya, baby boom ya. Jadi baby boom itu bom bayi lah ya. Jadi kalau saya lahir tahun 64, jadi tahun 64 itu tahun di mana belum ada KB dan saat itu ya. juga Bapak juga belum beranggapan akan menjadi kepala BKKBN ya Pak, yang akhirnya akan membantu menekan itu ya Pak ya. Tapi jangan khawatir Pak, Bapak nggak sendirian karena saya 10 dari 10 bersaudara Pak. Oh iya? Lebih kaget lagi ya Pak. 10? Iya Pak. Wah, lebih gila lagi itu ya. Bapak jaraknya juga sama dengan kakak-kakak atau? Rata-rata 2-3 tahun. 2-3 tahun. Jadi ya 2-3 tahun. Kayaknya ibu saya itu hamil mulai umur 20, berakhir hamil umur 40 gitu. Karena mungkin punya tagline yang sama Pak, banyak anak banyak rezeki Pak. Ada program apa lagi yang mungkin sekarang lagi digalakan oleh BKKBN? Ya, kita program yang ke depan kita galakkan ini kan kita membuat networking untuk ini ya, untuk anak-anak milenial yang pranikah, ya pranikah. Jadi kita nanti punya aplikasi baru yang bisa diakses dengan nama Siap Kawin atau Siap Nikah, maksud saya bukan Siap Kawin, Siap Nikah. Nah, Siap Nikah ini di dalam materi-materi yang akan kita sampaikan adalah bagaimana kesiapan kita. Orang-orang yang mau nikah itu tahukah cara membuat anak agar tidak cacat, gitu. Kemudian tahukah cara membuat anak agar tidak stunting, gitu. Jadi saya pikir pasangan-pasangan usia subur harus ngerti tentang apa yang harus dilakukan ketika dia mau membentuk keluarga dan pasangan. Baik Pak, ini tadi sempat dikatakan sekarang angka kelahiran juga semakin banyak ya Pak ya. Bagaimana cara untuk mengantisipasi untuk ledakan penduduk di tahun 2024 Pak? Iya, memang kita harus strategis ya. Jadi kita punya istilah TFR ya. TFR itu Total Fertility Rate. Ya. Artinya setiap pasangan atau setiap perempuan itu rata-rata harus melahirkan berapa anak. Gitu ya. Nah kita hanya membolehkan 2,1 gitu ya. Rata-ratanya 2,1. Sehingga kalau ada yang anaknya 3, tentu ada anaknya 1. Kalau nanti di rata-rata, harapannya rata-ratanya antar mereka itu tidak lebih dari 2,1. Maka kemudian pemerintah sudah mencanangkan tahun 2024 itu total fertility rate-nya menuju 2,1. Sekarang ini masih masih 3, masih 2,4. Ada juga yang masih 2,9, ada yang masih 3,2 di provinsi-provinsi itu berbeda-beda. Itu makanya kami harus mengendalikan itu dan perintah Pak Presiden kan kita harus menurunkan stunting. Makanya stunting itu sangat tergantung spacing. Spacing itu jarak birth to birth interval. Jadi jarak kelahiran sekarang dengan kelahiran yang akan datang. Jadi kalau kita mau tidak stunting, maka harus menjaga jarak kelahirannya itu. Antara kelahiran yang sekarang dengan kelahiran yang akan datang. Itu yang penting sekali. Dan sekarang ini kan problemnya banyak juga ya. Kawin usia muda kan juga menjadi tren sebagian itu.